Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nur Utami SPD, Kepala UPT SD Negeri 07 Mudiak Lawe, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pendidikan adalah sebuah proses yang dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan, kebahagiaan, serta mempersiapkan diri mereka di kehidupan sekarang dan kehidupan masa mendatang. Pendidikan yang bisa memerdekakan peserta didik tentu saja akan dapat mewujudkan tujuan pendidikan bangsa Indonesia. Guru adalah salah satu ujung tombak untuk mencapai keberhasilan sebuah pendidikan. Sebagai guru, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan secara kognitif saja, namun guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik serta mampu mengantarkan mereka untuk menemukan kodratnya sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di UPT SDN 07 Mudiak Lawe, saya menjadi kepala sekolah semenjak tanggal 17 April tahun 2017. Sebelumnya, saya adalah seorang guru di SDN 21 MPL Kecamatan Sungai Pagu. Sekolah saya bertugas dulu adalah sekolah yang besar dan menjadi salah satu sekolah favorit yang memiliki disiplin serta memiliki guru-guru yang berkompetensi tinggi. Ketika menginjakan kaki pertama kali di sekolah ini, saya melihat kondisi lingkungan dan sarana dan prasarana yang jauh dari kata memadai. Untuk mewujudkan sebuah disiplin untuk semua warga satuan pendidikan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Merubah kebiasaan orang dewasa tentu tidak sama dengan merubah kebiasaan peserta didik. Apalagi jika hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Mewujudkan disiplin harus dimulai dari diri saya sendiri sebagai seorang kepala sekolah yang datang lebih pagi dibandingkan dengan guru-guru dan peserta didik. Setelah peserta didik berbaris, lalu saya langsung turun ke kelas-kelas untuk mengajak peserta didik masuk dan menunggu guru di dalam kelas, tanpa memerintahkan guru untuk segera mengatur murid. Hal ini tentu saja menjadi sebuah kerisihan bagi beberapa orang guru, sehingga dengan melalui musyawarah kami menetapkan dan menyepakati bahwa setelah siswa berbaris, maka kami menunggu di depan kelas dan melaksanakan salam viral. Salam viral adalah salam pilihan dari peserta didik, ada yang berupa pelukan, bersalaman, tepukan, dan juga adu jotos. Hal ini tentu saja bertujuan untuk lebih mengakrabkan suasana sebelum pembelajaran dimulai. Setelah terwujudnya disiplin seluruh warga satuan pendidikan, tugas selanjutnya adalah melaksanakan peningkatan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. Melihat gairah belajar peserta didik yang kurang, serta gaya mengajar guru yang masih menggunakan metode konvensional, tentu saja mengundang pertanyaan bagi saya, kenapa hal ini terjadi? Untuk mengetahui hal tersebut, saya melaksanakan supervisi kelas. Namun, sebelum pelaksanaan supervisi, kami secara bersama-sama merubah mindset semua guru, bahwa supervisi bukanlah hal yang menakutkan. Supervisi bukanlah hal yang dilakukan kepala sekolah untuk mencari-cari kesalahan guru. Namun, supervisi digunakan sebagai alat untuk mencari permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Langkah-langkah supervisi yang dilakukan sesuai dengan prosedurnya tentu akan membuat supervisi menjadi menyenangkan. Supervisi diawali dengan kegiatan diskusi menentukan jadwal bersama antara guru dan kepala sekolah. Ini sudah ada, anunya
Lalu, guru memberikan modul ajar yang akan disupervisi kepada kepala sekolah, berdiskusi dengan kepala sekolah, dan setelahnya melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas. Semangat ya, kalau tepuk semangat berarti harus dengan semangat. Tepuk semangat. Oke, sekarang boleh anak ibu berdiri semuanya dulu. Ya. Anak-anak ibu, apa lagu Topi Saya Bundar? Sikap yang diperlihatkan oleh kepala sekolah sewaktu supervisi akan mempengaruhi jalannya supervisi. Setelah supervisi kelas dilaksanakan, maka diadakanlah umpan balik antara guru dan kepala sekolah. Setelah pelaksanaan supervisi dalam kelas tadi, Ibu sudah memperhatikan dari mulai Kepala sekolah tidak boleh langsung memberi penjelasan yang menyalahkan kegiatan PBM yang dilaksanakan guru. Namun, guru diajak untuk menceritakan apa yang mereka rasakan sewaktu pembelajaran di dalam kelas tadi. Nah, kalau kondisi kelas itu bagus, sudah menjadikan kelas itu nyaman. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya membimbing guru untuk menentukan tindak lanjut dari hasil supervisi tadi. Dan melalui pemantauan dan bimbingan, guru melaksanakan tindak lanjut sehingga menemukan penyelesaian dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi. UPT SDN 07 Mudiak Laweh adalah salah satu sekolah yang memiliki halaman terluas di Kecamatan Sungai Pagu. Namun, memiliki sarana dan prasarana yang sangat jauh dari kata memadahi. Halaman sekolah yang selalu digenangi air ketika hujan turun, WC siswa yang tidak sesuai dengan jumlah siswa, pembuangan sampah akhir yang tidak ada, serta tempat berwudu yang juga tidak ada. Hal ini tentu saja menurunkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Namun, tidak cukup hanya dengan peningkatan kompetensi dan disiplin peserta didik serta guru. Wajah sekolah yang jauh dari kata indah telah memanggil kami dan menghimbau mengetuk hati kami untuk segera merubah penampilan sekolah kami. Dengan keterbatasan dana bantuan operasional sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit, kami beserta pemerintah nagari, Bapak Camat Sungai Pagu berdiskusi bagaimana agar sekolah kami bisa berubah. Namun hal yang dapat dibantu adalah pembuatan paving block untuk halaman sekolah, sehingga melalui dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekolah kami bisa di paving block. Dan halaman yang tadinya digenangi air menjadi kering dan peserta didik leluasa bermain di halaman tersebut. Dilanjutkan dengan pengecatan dinding sekolah yang kami lakukan secara swadaya, tanpa bantuan dari pihak manapun, baik dari segi finansial maupun dari segi tenaga. Guru-guru UPT SDN 07 Mudiak Laweh bersemangat untuk memperbaiki wajah sekolah dan juga membuat tempat berwuduk sehingga peserta didik tidak perlu lagi ke sungai untuk mengambil wuduk, dan memperbaiki WC atau jamban milik Pansimas yang ada di dekat sekolah sehingga bisa dipergunakan oleh peserta didik untuk membuang air kecil dan buang air besar. Hal terakhir yang bisa kami lakukan adalah bergotong royong membuat bak penampungan sampah akhir, hingga sampah tidak lagi bertebaran di sungai. Di dalam bak tersebut, setelah sampah dikumpulkan akan dibakar. Sebagai bekal kecakapan dan keterampilan hidup peserta didik di masa depan, UPT SDN 07 Mudiak Laweh melaksanakan kegiatan membatik sebagai bentuk nilai kewirausahaan dengan mengangkat tema kearifan lokal. Motif batik diambil dari naskah kuno Rumah Gadang Rajo Balun yang merupakan rumah Rajo di alam serantau Sasurambi, Sungai Pagu. Dalam rangka membatik ini, UPT SDN 07 Mudiak Laweh melakukan MOU dengan tim suri dari Minangkabau Corner Universitas Andalas Padang.
dan melaksanakan kegiatan pelatihan dengan narasumbernya Rumah Batik Canting Buana Padang Panjang. Motif batik ini telah memiliki hak cipta atau HKI, dan hasil batik ini ada beberapa bahan baju, skraf, sajadah, selendang, dan di tahun 2025 direncanakan batik ini akan menjadi seragam sekolah peserta didik dengan menggandeng pihak ketiga sebagai pengadaan seragam sekolah. April 2017 sampai saat ini, sepanjang perjalanan saya menjadi Kepala UPT SDN 07 Mudiak Lawe, kata-kata lelah saya sekarang telah berubah menjadi alhamdulillah. Saya sangat bersyukur karena sekolah saya mulai diminati oleh masyarakat setempat dan juga masyarakat di luar nagari sekolah ini berada. Dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung penampilan wajah sekolah, disiplin, serta kompetensi guru yang meningkat, akhirnya SDN 07 Mudiak Lawe bisa menyinari dunia pendidikan di Nagari Saku Utara. Mentari Song Tumula di Sakura. Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru hebat di seluruh Indonesia, sepanjang perjalanan saya menjadi seorang kepala sekolah, itulah praktik baik yang bisa saya bagikan. Semoga menginspirasi kepada semua kepala sekolah untuk bisa merubah dan membawa pendidikan ke arah yang lebih maju, baik dari segi peserta didik, sarana dan prasarana, maupun disiplin semua warga satuan pendidikan. Akhir kata, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.